Kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ke-24. Kita tidak akan membaca semua ayat-ayatnya, tapi saya akan mengajak Anda untuk membaca secara bertanggapan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca yang pertama, saya baca yang kedua, dan kita bertanggapan terus. Ke-15 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Peor untuk mengutuki kamu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Lima belas kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, dan atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Surah Yosua pasal 24 bukan cuma menceritakan mengenai sejarah daripada orang Israel dan apa yang Tuhan lakukan dalam sejarah daripada mereka saja. Memang ini mengulas secara singkat mengenai apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi nanti dalam khotbah ini saudara akan lihat ada kedalaman yang lebih yang saudara bisa nikmati dari Yosua pasal yang ke-24 ini. Minimal satu hal yang saudara bisa melihat ayat 13, 14, dan 15, itu menunjukkan suatu hal ketika ayat 13 mengatakan, demikian aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya, dan seterusnya. Bukankah ini menunjukkan juga salah satu prinsip daripada keselamatan yang orang Reform juga percaya, yaitu
Pada waktu kita diselamatkan bukan karena ada sesuatu apapun yang kita miliki, tapi Tuhan bekerja kepada dalam diri kita dan memberikan anugerah tersebut terlepas daripada siapa diri kita. Bahkan kita dikatakan dalam Roma pasal yang kelima, sewaktu kita masih menjadi musuh daripada Tuhan, Kristus sudah mati bagi kita. Yesus, Allah tidak menantikan supaya manusia itu baik terlebih dahulu sebelum dia menyelamatkan, menjadi syarat kebaikan daripada manusia untuk menjadi syarat daripada keselamatan dia. Tetapi bukan berarti, kalau saudara perhatikan ayat 13, disusul ayat 14, 15, ada tuntutan setelah kita menjadi orang yang diselamatkan. Sangat cilaka sekali kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa yang penting saya diselamatkan, setelah itu hidup kayak apapun saya tidak peduli. Enggak, ini kan kalau ayat 14, 15 itu bicara mengenai ibadah yang harus kita lakukan karena mereka sudah mendapatkan apa yang tidak mereka layak terima dan Tuhan sudah memberikan kepada mereka, maka mereka harus beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan banyak bicara mengenai satu tema, mengenai tema ibadah dan bagaimana ibadah yang benar itu menikmati kedaulatan daripada Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, firman Tuhan yang bisa kami baca dan kami buka pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan, pemberitaan firman Tuhan ya, itu menjadi sesuatu yang bisa mengembalakan kami hidup dalam dunia yang sementara ini. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap mendengar semua pemberitaan daripada firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu juga supaya hamba-Mu bukan berdasarkan apa yang mungkin bisa hamba-Mu lakukan, kepandaiannya, atau mungkin akurasi bahasanya, tapi akhirnya belas kasihan daripada Tuhan turun kepada kami semua, kepada domba-domba Tuhan, melalui hamba-Mu ini, karena hamba-Mu tahu satu hal, bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang berkuasa untuk menggembalakan domba-domba Tuhan sendiri. Kiranya domba-domba Tuhan pada hari ini menikmati pemberitaan firman Tuhan ini, dan juga melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui firman Tuhan ini, hidup mereka juga bisa diubahkan dalam dunia sementara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekali lagi, ini bukan hanya bicara mengenai kondisi atau history, sejarah daripada orang Israel. Satu tema yang besar yang saudara bisa perhatikan dalam Yosua pasal 24, kita tidak membaca ke 33 ayatnya, tapi dalam Yosua pasal 24, 33 ayat ini ada 16 kali kata ibadah itu keluar, saudara. Dalam yang 15 ayat pertama saja yang kita baca sudah 8 kali kata ibadah keluar. Jadi Yosua pasal 24 banyak bicara mengenai hal ibadah, saudara. Yosua pasal 24 sadar tak sadar ini lebih daripada apa yang orang Israel atau sejarah orang Israel, ini Tuhan sedang berbicara mengenai ibadah. Saudara, kalau saya perhatikan misalkan ayat yang kedua, itu satu kali keluar kata ibadah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat yang ke-14, dalam satu ayat ini sudah muncul 3 kali kata ibadah. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, serta jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ini kata terus diulang-ulang. Ayat yang ke-15, ini kata diulang lagi, satu ayat 4 kali kata ibadah itu keluar. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. As for me and my household, we will worship the Lord. Ini kata ibadah sekali lagi diulangi dan 4 kali dalam satu ayat keluar. Setiap kali dalam firman Tuhan kata yang satu, atau lagi dalam ayat yang pendek disebutkan atau berulang-ulang kali disebutkan, itu saudara harus pay attention, saudara. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita mengenai ibadah? Maka ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, ibadah itu mementingkan lokasi. Lokasi ini belum tentu geografis. Lokasi ini bisa geografis, bisa juga bukan geografis. Maksudnya apa?
Misalkan kita kalau mau beribadah, kita tidak bisa bilang bahwa kita bisa beribadah kepada Tuhan anytime, itu di rumah saja, tidak usah ada satu tempat tertentu, satu gedung gereja, satu tempat di mana kita berkumpul, dan seterusnya. Bukankah Tuhan, lalu kita bicara, bukankah Tuhan itu ada omnipresent di dalam semua lokasi. Jadi semua lokasi ada tempat di mana kita bisa beribadah. Benar, tetapi ada lokasi-lokasi tertentu, tempat ranjangmu di mana engkau berlutut, itu tempat ibadah, saudara. Tempat ruang tamumu di mana engkau bersama dengan keluargamu beribadah, ada family worship dan seterusnya, itu adalah tempat ibadah, saudara. Nggak bisa saudara sembarangan, saya mau setiap hari, setiap saat berdoa di mana saja, dalam sikap kayak apapun, nggak bisa, saudara. Memang kadang-kadang ada tempat khusus, ada waktu khusus, di gereja ada tempat khusus, ada waktu khusus di mana kita datang bersama-sama beribadah. Ini lokasi. Di Alkitab ini dikatakan di sini mereka tuh datang beribadah di Sikem, saudara. Mengapa Sikem ini penting? 24 ayat 1. Sikem dituliskan. Mengapa Sikem ini penting? Saudara harus tahu satu hal. Di perjanjian lama, Sikem itu sangat penting, saudara. Itu adalah kota pertama Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ketika Abraham sudah taat kepada Tuhan dan akhirnya mengikuti Tuhan sampai ke dalam tanah perjanjian. Lalu Tuhan menampakkan diri, inilah di Sikem, lalu menjalinkan suatu hubungan covenant dengan Abraham. Inilah tanah perjanjian akan kuberikan kepada engkau dan kepada keturunanmu. Tuhan bicara hal itu di Sikem. Di sanalah, tidak lama kemudian Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Jadi covenant, creation itu bisa kita katakan terjadi di Sikem. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, Sikem juga adalah tempat di mana tulang-tulang daripada Yusuf dikuburkan. Saudara. Yusuf ada suatu hope, covenantal hope yang dia miliki, suatu bahasa Indonesia apa ya hope, suatu pengharapan di mana Tuhan yang sudah menjalinkan hubungan covenant dengan dia berharap kepada janji Tuhan tersebut. Walaupun dia ada dan mati di Mesir, dia katakan kepada orang-orang, kepada sanak saudaranya, kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, suatu hari nanti Tuhan tuh akan menepati janjinya kepada kamu, yaitu membawa kamu masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang akan diberikan kepada kamu. Bawalah pada satu tulangku keluar bersama dengan kamu ke dalam tanah perjanjian tersebut. Saudara, Yusuf mungkin saja mati di tanah Mesir, tapi dia tahu satu hal bahwa ketika dia mati, dia percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kita semua akan mati dalam dunia yang sementara ini, tapi kita semua akan mati dengan suatu iman yang percaya bahwa Tuhan itu akan membangkitkan kita dan membawa kita masuk dalam langit dan bumi yang baru, saudara. Yusuf memiliki iman kayak demikian, jadi kita bisa katakan, Sikem, tempat di mana Yusuf dikuburkan, adalah tempat di mana ada covenantal hope. Itu covenantal dari hope daripada Yusuf, dia dikuburkan di dalam tanah perjanjian. Yang ketiga, Sikem, ironisnya, bukan cuma tempat di mana Tuhan menjalin hubungan covenant tersebut, atau tempat di mana akhirnya tulang-tulang Yusuf dikuburkan menyatakan ada covenantal hope tersebut. Sikem juga adalah tempat di mana akhirnya Israel itu pecah menjadi dua. Itu covenantal disobedience terjadi. Jadi Israel Utara dan Israel Selatan itu pecahnya juga di Sikem. Mengapa pecahnya di Sikem? Ini kita tidak tahu. Tapi itu Sikem ada suatu tanda yang sangat khusus sekali, itu menyatakan mengenai tempat mengenai covenant. Saudara. Akhirnya Israel Utara dan Israel Selatan justru break the covenant dengan Tuhan, itu di Sikem. Saudara. Sangat unik sekali kota ini, dan saudara kalau lihat dalam Yosua pasal 24 ayat 1, Yosua itu mengumpulkan semua suku orang, bukan di sembarang tempat, di tanah Kanaan, tapi khususnya di Sikem. Dan di sana dia mengumpulkan akhirnya, panggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya. Mereka lalu berdiri di hadapan Allah dan baru Yosua berkata dan berbicara kepada seluruh bangsa itu di Sikem. Ini kalau LAI memberikan judul di sini, pembaharuan perjanjian di Sikem. Ini sangat tepat sekali judul tersebut. Jadi covenantal renewal sekarang juga terjadi di Sikem. Luar biasa sekali. Saya percaya satu hal, kalau saudara mau beribadah, dan saudara mengatakan saya adalah orang yang beribadah, tidak bisa sembarangan. Memang benar, Tuhan ada di mana-mana, kita bisa beribadah kepada Tuhan di mana-mana. Tetapi ada lokasi-lokasi khusus di mana ibadah kita tuh harus dilakukan. Semua orang harus datang ke gereja untuk bisa bersekutu bersama dengan orang Kristen, anak Tuhan yang lainnya. Supaya akhirnya apa? Ibadahmu di sini public worship akan berbeda sekali dengan ibadahmu di rumah. Persekutuanmu dengan orang percaya yang lainnya itu berbeda dengan persekutuanmu di antara mungkin family member saja. Di sini adalah anak-anak Tuhan yang melebihi daripada cuma
family membersnya kita, ini adalah ya family daripada members daripada Tuhan semua. Kita mau bersekutu dengan mereka, bukan di tempatnya kita, bukan di tempatnya mereka, tapi tempat daripada yang namanya bait Allah, tempat daripada gereja Allah. Ini adalah tempat khusus, tempat yang kita khusus. Yang kedua, bukan cuma letak geografis yang perlu diperlukan. Yang kedua, saya pikirkan ini non-geografis juga. Orang Kristen perlu mengerti satu hal, perlu ada tempat, mungkin bukan geografis, di mana dia bisa mengatakan dia adalah orang yang beribadah. Saudara, orang Israel itu diminta sama Tuhan, Tuhan berbicara kepada Firaun melalui Musa, "Let my people go so that they can worship me in the wilderness." Saudara bisa tanya kepada saya, apa salahnya orang Israel itu worship Tuhan di Mesir juga? Bukankah Tuhan juga ada di Mesir? Pasti juga jawabannya benar, ada di Mesir. Tapi Tuhan mengatakan, enggak, harus ada separation. Harus ada tempat yang berbeda. Enggak bisa mereka beribadah kepada Tuhan, kepadaku, ketika mereka menjadi budak di Mesir. Harus ada satu tempat yang lain, di mana mereka itu statusnya itu bukan budak. Yang menjadi masalah daripada banyak orang Kristen adalah mereka mau beribadah sambil menikmati dunia. Enggak bisa, saudara. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, ya kita lain daripada dunia. Harus ada separation tersebut. Harus ada holiness tersebut. Holiness bukan cuma moral saja. Moral holiness. Holiness itu bicara mengenai ontological separation. Kita dipisahkan daripada dunia ini. Kita dipisahkan daripada dosa. Jangan menikmati dunia ini sambil mengatakan saya adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Tidak mungkin terjadi, saudara. Kita semua harus create some place di mana kita bisa mengatakan inilah tempat, inilah identitas, inilah suatu tempat yang membuat saya berbeda dengan orang dunia ini. Tempat itu mana, saudara harus cari masing-masing, saudara. Di sana, saudara, saya percaya kalau saudara sudah menemukan tempat tersebut, saudara akan melihat ada perbedaan tempat itu dengan dunia ini. Belum tentu letak geografis, tapi saudara di tempat pekerjaanmu, bagaimana engkau berbeda dengan orang-orang yang ada di tempat pekerjaanmu juga. Di tengah-tengah mungkin sekolah, kalau kita masih sekolah, di tempat sekolah kita bagaimana kita berbeda dengan murid-murid yang lainnya dan seterusnya. Kita harus memikirkan mengenai hal ini. Guru-guru Kristen, dosen-dosen Kristen, mereka harus memikirkan bagaimana saya berbeda dengan orang-orang guru-guru non-Kristen yang lainnya. Kita harus memikirkan semua hal ini. Dari sanalah baru ketika kita bisa create that space, unique space, untuk tempat yang menyatakan perbedaan kita daripada orang dunia, menyatakan pekerjaan Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Kita baru adalah orang yang beribadah. Tanpa ada that special space dalam hidup kita, baik geografis maupun non-geografis, kita tidak bisa mengatakan kita adalah orang yang berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ibadah, kalau saudara lihat dari sini, ibadah tidak bisa dilakukan sendiri, saudara. Kita hidup dalam satu zaman yang sudah penuh atau dipenuhi dengan filsafat individualisme dan seterusnya. Tapi Alkitab bicara banyak mengenai komunitas. Ibadah itu harus dilakukan bersama-sama dengan komunitas yang beribadah. Ibadah bukan masalah saya mau beribadah secara private dengan Tuhan. Ibadah adalah masalah saya mau beribadah bersama dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. Maka saudara, kalau saudara perhatikan dalam Yosua pasal 24 ayat yang pertama dan yang kedua, maka Yosua itu bukan membawa keluarganya saja, waktu dia sangat terkenal sekali ayat yang ke-15 ini. As for me and my household, dia katakan, we will worship the Lord. Kalau memang itu tujuannya dan perkataan Yosua itu intinya, mengapa dia harus akhirnya membawa orang Israel untuk semua datang di hadapan Tuhan? Mengapa dia harus lakukan di Sikem? Dia bisa lakukan di mana saja. Tapi akhirnya kalau saudara baca dalam 24 ayat 1 dan 2, itu kan Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel. Lalu ayat kedua mengatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Saudara, kita baru lewat pandemi namanya COVID 2019. Dalam pandemi COVID memang 2019 kita mengalami hal yang baru. Saya tidak tahu bagaimana kondisi daripada gereja di sini. Tapi pada saat itu saya menjadi gembala sidang di GRI Karawaci. Saya sudah sangat susah payah membawa gereja terus sehingga akhirnya dalam 2 kebaktian itu bisa ada 1.000 orang. Tiba-tiba dalam pandemi COVID itu menjadi 0. Saudara. Gereja itu kosong. Saudara, saya sedih sekali, ini luar biasa sulitnya bagi saya. Baru menjadi gembala sidang di sana tidak lama, mengusahakan supaya dalam 1 tahun itu bisa ada 1.000 orang beribadah di sana, itu tidak gampang. Saudara. Langsung tiba-tiba itu jadi 0. Saya masih ingat betapa saya sedihnya pada saat, tapi akhirnya menghibur saya, quote and quote menghibur saya adalah mengetahui atau memikirkan mengenai apa perasaan daripada Pendeta Siwentong.
Dia sudah tua pada saat itu dan melihat gerejanya yang tadinya 3.000 orang tiba-tiba jadi nol, saudara. Ini lebih susah lagi bagi dia. Tapi saudara tahu satu hal, saya tidak tahu kondisi daripada Emery Manado pada saat itu bagaimana, mungkin menerapkan larangan daripada pemerintah juga ya, saya nggak tahu. Tidak ada ibadah ya pada saat itu. Ibadah harus dilakukan melalui apa? Melalui Zoom, melalui online, melalui YouTube, dan seterusnya. Tapi pada saat itu orang terbiasa, saudara. Orang terbiasa untuk akhirnya beribadah melalui YouTube di ruangan mereka, di tempat ranjang mereka, sambil tiduran, mereka sambil bisa ibadah. Ini arti ibadah kayak apa, saudara? Bahkan masih pakai baju piyama mereka di living room bisa ikut ibadah dan seterusnya. Menganggap itu suatu ibadah. Itu bukan ibadah, saudara. Memang ada kondisi yang tidak ideal terjadi pada saat, tapi kita bersyukur di Indonesia, itu kondisi yang tidak ideal kayak demikian cuma terjadi 4,5 bulan, kalau saya tidak salah ingat. Cuma 4,5 bulan lalu kita bisa beribadah kembali, bisa berkumpul secara fisik kembali. Tetapi, saudara, pada saat kita semua bisa berkumpul secara fisik, tidak mudah membawa orang kembali ke gedung gereja. For some reasons, orang tuh lebih suka, lebih gampang pergi makan di restoran daripada beribadah di gereja. Bukankah beribadah di gereja bisa dengar khotbah itu lewat YouTube? Kalau makan kan nggak bisa ya lewat YouTube ya. Makan kan nggak bisa, kita harus ke restoran secara fisik. Tapi kalau ibadah ya kita bisa dengarkan khotbah lewat YouTube. Problema orang reform pada saat itu banyak diuji, orang reform banyak diuji. Mengapa? Karena orang reform banyak mementingkan cuma pendengaran firman Tuhan. Doktrin, teologi, pendengaran firman Tuhan. Persekutuan itu tidak penting. Persekutuan doa tidak terlalu penting. Atau persekutuan wilayah, wah itu sama sekali tidak penting. Yang penting ya ibadah, dengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, 1 jam dengarkan firman Tuhan. Itu yang penting. Kalau bisa, khususnya ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di pusat itu banyak orang dan datang itu susah. Mobil parkir itu susah. Tapi kalau mereka bisa akhirnya telat, tapi sebelum firman Tuhan diberitakan, mereka mengatakan, syukur, saya tidak telat datang dalam ibadah. Padahal sudah telat. Saudara. Tapi mereka berkata syukur karena mereka tidak telat datang ibadah. Sebelum ibadah selesai, sebelum berkat dilakukan, mereka sudah ngajar, saudara. Banyak orang sudah ngajar, mengapa? Karena keluarnya susah, saudara. Itu parkir semangat banyak sekali, keluarnya sangat susah sekali, sehingga mereka akhirnya paling penting mendengarkan ibadah saja. Kalau bisa mungkin melakukan persembahan, tapi akhirnya tidak sampai selesai daripada semua proses ibadah, mereka sudah lari. Saudara, ini suatu konsep yang tidak baik. Sekali lagi, ketika dalam zaman pandemi, setelah over zaman pandemi tersebut, membawa mereka datang kembali kepada gereja itu demikian sulit. Saya perlu waktu bertahun-tahun untuk membawa mereka kembali ke dalam gereja. Sampai saat ini pun, namanya pusat itu belum 100% orang kembali ke dalam gereja. Belum, mungkin sudah 95% dan seterusnya, tapi belum 100%. Mungkin banyak orang yang masih merasakan ibadah bisa dilakukan lewat YouTube kok. Ibadah bisa, apalagi dalam zaman pandemi COVID, firman Tuhan itu banyak diberitakan lewat YouTube. Saudara, akhirnya bukan kekurangan firman Tuhan, kelebihan firman Tuhan pada saat itu banyak sekali. Kemanapun telinga mau disedengkan, itu ada firman Tuhan yang diberitakan pada saat itu. Tetapi, saudara, sangat penting sekali bagi saya, ibadah dilakukan secara ya, komunitas, secara fisik, secara ya, real. Saudara tahu satu hal, di dalam orang Katolik ada pernyataan extra ecclesiam nulla salus, atau itu bahasa Latin ya, kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, di luar daripada gereja tidak ada keselamatan. Saudara mungkin pernah dengar kalimat ini. Ini sebenarnya muncul pertama kali daripada Cyprian, Bapak gereja juga. Cyprian pernah mengatakan kalimat itu, extra ecclesiam nulla salus, barang siapa yang mereka tidak bisa, bukan barang siapa, mereka tidak bisa memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa bila tidak memanggil gereja sebagai ibu. Maksud daripada Cyprian, kalau kita tidak memanggil gereja sebagai ibu, kita tidak layak memanggil Allah sebagai Bapa. Lalu diteruskan akhirnya dalam gereja Katolik dan orang Protestan kadang-kadang gatel dengan kalimat ini. Lalu mereka mengatakan yang benar adalah di luar daripada, bukan gereja, di luar daripada siapa? Kristus. Tidak ada keselamatan. Tidak salah, saudara. Tapi jangan lupa, John Calvin juga pernah mengatakan EENS, extra ecclesiam nulla salus. John Calvin pernah juga mengatakan seperti Cyprian, John Calvin mengatakan bahwa mereka yang tidak memanggil gereja sebagai ibu, tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Mengapa? Dalam pemikiran John Calvin,
manusia itu bukan cuma selamat lepas daripada gereja lokal. Manusia justru mendapatkan, mungkin saja mendapatkan bibit keselamatan tersebut lepas daripada gereja lokal. Mungkin Anda pertama kali ada bibit yang akhirnya bertumbuh tersebut ketika Anda mendengarkan YouTube, bukan bergabung pada gereja. Anda mendengarkan pengabaran Injil, ada orang yang bagi traktat kepada Anda, mungkin saja terjadi. Tetapi dalam pemikiran John Calvin, orang yang sudah mendapatkan bibit iman tersebut akan bertumbuh bibit imannya di dalam gereja lokal. Karena di gereja lokal terjadi pengabaran firman Tuhan. Dalam gereja lokal terjadi yang namanya pendistribusian sakramen. Sakramen, baik itu baptisan maupun perjamuan kudus, adalah means of grace. Dalam konsep orang reform, bukan grace tapi means of grace. Cara atau sarana anugerah disalurkan. Tidak ada orang yang menghina keanggotaan gereja, menghina sakramen, atau merasakan tidak perlulah saya mendapatkan, atau khususnya sakramen perjamuan kudus yang sering dilakukan. Saya tidak perlulah. Orang kayak demikian tidak mungkin akhirnya menjadi orang Kristen yang dewasa, itu tidak mungkin. Kita dipertumbuhkan di dalam gereja, bahkan di dalam gereja salah satu sarana anugerah, means of grace adalah disiplin gerejawi. Orang yang menghina keanggotaan gereja, nah saya tidak tahu bagaimana kondisi dengan Anda, tadi saya bicara dengan Pak Calvin, Pendeta Calvin ya, waktu break, banyak orang yang akhirnya mungkin, khususnya orang timur, mungkin orang Minahasa juga terjadi, itu pindah gereja itu kayak pindah agama katanya dia. Ya kayak pindah gereja, kayak siapa yang akan menguburkan kamu kalau kamu pindah gereja. Padahal ini baru pindah gereja doang, pindah attestasi, sama-sama dalam kerajaan Tuhan. Tapi akhirnya sangat anti sekali, atau kita mendengarkan konsep mengenai pindah gereja itu sangat susah sekali. Waktu saya di GRI Karawaci, itu ada satu orang yang dianggap sesepuh di sana, memang sudah tua, yang orang yang penting, tapi dia menjadi simpatisan di gereja GRI itu 30 tahun. Saya katakan ini tidak sehat. Saya langsung challenge dia dan istrinya untuk menjadi anggota. Sekarang sudah 30 tahun kamu di sini, sekarang ya take ownership, jadikanlah ini jadi rumahmu, jadi anggota gereja ini. Mereka yang mengatakan gereja X adalah, saya adalah anggota gereja X, sedang mengatakan satu hal. Gereja X memiliki authority atau otoritas atas diriku, gereja X. Ketika saya melakukan kesalahan, saya mau digembalakan oleh gereja X. Saya mau didisiplinkan oleh gereja X. Itu penting sekali, saudara. Tidak ada orang yang akhirnya menganggap keanggotaan gereja suatu hal yang optional dan menghina keanggotaan gereja, itu akhirnya bisa bertumbuh sebagai orang Kristen, itu tidak mungkin. Kalau Anda mengakui MRI Manado sebagai gereja yang bagus, ya sudah, saudara, silakan bergabung atestasi ke MRI Manado. Mengapa? Karena pada saat itu Anda mengatakan ini gereja memiliki otoritas atas hidupku, atas keluargaku, dan ini gereja yang saya akui sebagai gereja yang memang bertanggung jawab. Saya akan membawa kita membaca satu ayat, Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua menceritakan mengenai kondisi daripada gereja mula-mula, dan khususnya nanti ayat yang ke-46 dan 47 saya akan bacakan bagi Anda. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan setiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bahasa Indonesia tidak terlalu clear. Dalam bahasa Indonesia itu seakan-akan orang sudah diselamatkan baru ditambahkan ke dalam gereja. Jadi dengan kata lain dalam bahasa Indonesia, konsep atau kesan yang Anda miliki, keselamatan dengan keanggotaan gereja itu dua hal yang berbeda. Orang diselamatkan baru ditambahkan. Dengan kata lain, kita bisa diselamatkan tanpa gereja. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggrisnya, ini memakai tenses bukan past tense. Keselamatan bukan suatu hal yang di masa lalu sudah terjadi, tapi keselamatan pakai progressive tense, simple progressive, masih pakai keselamatan itu sedang terjadi sampai mereka ditambahkan ke dalam gereja. Dengan kata lain, bukan maksud daripada Tuhan untuk menyelamatkan kita lepas daripada gereja lokal, bukan maksud daripada Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Saudara mau iman saudara yang sudah ada bertumbuh, bergabunglah kepada gereja lokal. Maka Calvin mengatakan gereja itu adalah seperti ibu yang memberi makanan nutrition kepada anaknya. Mungkin anak bisa dilahirkan melalui daripada karunia Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dan seterusnya.
Anak bisa lahir, tapi kalau misalnya tidak ada seorang ibu yang menyusui dia, yang merawat dia, itu anak tidak bisa bertahan hidup. Jadi ketahui satu hal ya, saya mengharapkan Anda sekalian di tempat ini itu melihat gereja lokal itu sangat indah. Pengakuan iman Westminster pasal 25.2 mengatakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali, bahwa di luar daripada gereja yang kelihatan, gereja lokal, tidak ada keselamatan biasa. Ini keselamatan biasa atau dalam bahasa Inggrisnya ordinary salvation. Di luar daripada gereja, tidak ada keselamatan ordinary salvation ini. Ada extraordinary salvation, mungkin ada. Tuhan berbicara secara langsung kepada Abraham, itu extraordinary salvation. Saudara. Tetapi sebagian besar daripada kita semua, itu menerima ordinary salvation. Kita tidak terima extraordinary salvation, kita terima ordinary salvation. Ada orang yang memberikan Injil kepada kita. Dan kalau kita menerima ordinary salvation, maka Tuhan akan menumbuhkan iman kita. Lain dengan Tuhan menumbuhkan iman daripada Abraham, Tuhan akan menumbuhkan iman kita melalui apa? Ya kita digabungkan ke dalam gereja lokal, kita dibuat menyukai gereja lokal, gereja yang kelihatan. Saudara dibuat akhirnya menyukai dan mencintai MRI Manado, dan saudara melihat akhirnya saudara seiman itu bukan sebagai orang members yang lainnya saja, tapi ini adalah bagian daripada keluarga Tuhan yang saudara juga harus nikmati juga. Nah, ini gereja lokal, komunitas itu sangat penting. Maka dalam Yosua pasal 24 ini, kita diingatkan satu lagi, kita bukan diselamatkan secara individu, covenant renewal ini bukan cuma terjadi di Sikem, tapi terjadi dengan seluruh umat daripada Tuhan yang menyembah Tuhan di Sikem. Saudara. Covenant renewal juga harus terjadi kepada gereja ini bersangkut paut atau mengikat semua anggota jemaat di tempat ini dan kita melakukan ibadah di hadapan Tuhan bertengah-tengah daripada jemaat ini. Yang ketiga, kalau kita bicara mengenai ibadah, saya akan lewati beberapa ayat, saya akan langsung lompat ke dalam ayat yang ke-15. Saudara perhatikan di sini, saudara, ayat 15 mengatakan suatu hal, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Langsung saya berpikir satu hal, mengapa bisa ada orang yang menganggap tidak baik, jahat untuk beribadah kepada Tuhan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi kondisi pada saat itu bukan mengatakan bahwa sekarang cuma pilih saja siapa kamu beribadah. Yosua sedang mengatakan satu hal, kamu bisa memilih karena kamu menganggap jahat beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, kamu pasti akan beribadah kepada Tuhan. Faktanya kamu mungkin tidak bisa dengan setia beribadah kepada Tuhan Yahweh, adalah kamu anggap jahat beribadah kepada Tuhan. Saat ini saya akan membawa kita membuka satu bagian yaitu Hakim-Hakim, saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Anda Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang terjadi. Dan saudara pikirkan, ini jahatnya orang Israel itu kayak apa, saudara? Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh, di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, para Astoret, kepada para Allah orang Aram, kepada Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Kalau saudara baca di sini ada berapa ilah? Orang Israel itu sedang melacurkan diri kepada berapa ilah? Ini coba saudara lihat ya secara cepat. Yang pertama siapa? Baal. Yang kedua Astoret. Ketiga Allah orang Aram. Keempat Allah orang Sidon. Kelima Allah orang Moab. Keenam Allah Bani Amon. Dan ketujuh Allah orang Filistin. 7 adalah angka yang sempurna. Maksudnya, kedurhakaan mereka sudah sempurna. Karena mereka melacurkan diri kepada Allah-Allah ini. Tapi yang membuat jahat di mata Tuhan bukan politeisme saja. Yang membuat mereka jahat di mata Tuhan bukan karena mereka menyembah Allah-Allah yang banyak di luar daripada Allah yang sejati Yahweh. Yang membuat jahat di mata Tuhan adalah apa? Kalimat yang terakhir. Tuhan itu ditinggalkan. Kalau problemnya cuma politeisme, mengapa Tuhan tidak masuk jadi Allah yang ke-8 yang mereka sembah? Saudara ngerti nggak maksudnya? Jadi mereka menyembah 7 Allah ini, tapi mereka tidak mau menyembah Tuhan. Itu membuat mereka sangat jahat sekali. Kejahatan mereka, kedurjanaan mereka, demikian jahat karena mereka sudah melacurkan diri dan kepada ilah-ilah yang bukan Allah sejati, dan mereka tidak mau sembah dan merasa jahat menyembah kepada Tuhan. Kalau problem sekali lagi, kalau problemnya cuma politeisme, seharusnya Tuhan mereka masukkan.
Problemnya adalah bukan cuma politeisme saja, problemnya adalah akhirnya mereka merasa jahat menyembah kepada Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Yosua dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini kalimat besar. Saudara, ketika saudara melacurkan diri dan beribadah kepada ilah-ilah yang lainnya, jangan pikir bahwa saudara mungkin pada saat itu cuma hanya menambahkan ilah-ilah banyak di dalam hidup. Saudara mungkin menyingkirkan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang terjadi, saudara. Saudara menyingkirkan Tuhan dan saudara akhirnya menyembah uang, saudara menyembah karir, saudara menyembah jabatan dalam pekerjaan, dalam gereja, saudara menyembah pelayanan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Atau saudara mungkin ilahmu adalah keluargamu, saudara menyembah keluargamu lebih daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan saudara singkirkan. Yang penting saudara, ya ini semua ilah-ilah ini saudara usahakan semua Tuhan disingkirkan. Tapi Yosua melanjutkan lagi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Ini kalimat yang besar. Manusia diciptakan untuk beribadah, saudara. Bahkan John Calvin mengatakan ada sensus religionis yang ditanamkan di dalam diri manusia, sehingga manusia tuh nggak ada lah manusia yang lahir otomatis langsung jadi ateis, itu nggak ada, saudara. Manusia itu pasti akan beribadah. Kalau saudara anggap ibadah kepada Tuhan itu bisa disingkirkan, saudara pasti akan beribadah kepada ilah yang lain. Itu maksud daripada Yosua di sini. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, sekarang pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri kamu akan diami ini. Saudara, Yosua tidak memberikan pilihan. Pilihlah pada hari ini kamu tidak beribadah sebagai orang ateis, atau kamu beribadah tapi kepada ilah-ilah yang lain. Tidak. Yosua mengatakan satu hal, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dengan kata lain, saudara, saya percaya ateisme itu tidak. Orang yang ateis mengaku diri ateis sedang menjadikan dirinya itu Allah, saudara. Dia sedang beribadah kepada dirinya sendiri. Dia mengukur segala sesuatu dengan enak atau untung rugi daripada dirinya sendiri. Dia tidak bisa submit kepada Tuhan, kepada Yahweh, atau kepada ilah-ilah yang lain. Dia submit hanya kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia menganggap dirinya itu Allah, saudara. Orang ateis adalah orang, kalau Pendeta Simentong mengatakan orang ateis adalah teis tipe A, saudara. Ateis tipe A. Dia adalah teis juga. Cuma teis macam apa? Teis yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Jadi tidak ada orang yang sama sekali dilahirkan, tidak ada konsep ibadah itu tidak ada. Either you will worship the true Lord, atau engkau akan berdoa atau beribadah kepada the false God. Saudara. Itu akan terjadi. Dalam hidup kita juga terjadi. Jadi Yosua pada saat dikasih kita warning soal ibadah, perhatikan Anda sedang beribadah kepada siapa. Kepada siapa Anda beribadah? Kepada Yahweh atau kepada non-Yahweh? Kalau dia katakan, saya tidak peduli, kamu akan beribadah kepada siapa? As for me and my household, we will worship the Lord. Saya harap kepala keluarga tempat ini bisa mengatakan kalimat ini. As for me and my household, we will worship the Lord. Pekerjaan yang paling penting daripada kepala keluarga itu bukan mencari nafkah. Laki-laki ya, bapak-bapak di sini saya akan bicara kepada Anda. Pekerjaanmu yang paling penting bukan cuma mencari uang, bekerja dan seterusnya. Itu penting, menjadi tulang punggung daripada keluarga itu sangat penting sekali. Laki-laki memang dikasih pundak yang lebih besar oleh Tuhan supaya kita bisa memegang atau memikul beban yang lebih berat. Kita harus melakukan hal tersebut. Ini laki-laki yang bertanggung jawab. Tetapi itu bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah membawa keluarga kita kepada Tuhan. Banyak orang yang akhirnya karena bisnis, karena mendapatkan uang lebih, akhirnya tidak bisa bawa orang kepada Tuhan. Anakmu tidak akan bersyukur kepadamu karena mendapatkan uang yang banyak, dan dia harus mati masuk ke neraka. Tidak akan bersyukur. Tapi anakmu akan bersyukur bahwa iman yang sejati itu diturunkan kepada dia. Orang tua bisa mati, tanpa mendapatkan segala janji daripada Tuhan tersebut. Tetapi fakta bahwa kita menghidupi iman yang benar tersebut adalah karena anak-anak kita meneruskan iman kita tersebut. Saudara, ini kita bisa baca dalam Ibrani, saudara. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat ke-13. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Ibrani pasal 11 ayat ke-13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini kan
Kesannya kayak sial banget ya. Dalam iman mereka semua mati tanpa mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Kepada Abraham dijanjikan suatu bangsa yang besar. Ibrani mengatakan sampai dia mati, dia hanya melihat 2 keturunan ke bawah. Dia melihat Ishak dan satu kemah, dia tinggal dengan Ishak dengan Yakub satu kemah. Jadi dia cuma lihat 2 keturunan ke bawah. Padahal dia dijanjikan keturunan sebanyak pasir di pantai atau bintang di angkasa dan seterusnya. Tapi akhirnya dia hanya melihat 2 keturunan ke bawah. Tapi akhirnya dalam iman Abraham, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Bahasa Indonesia kalau saudara lanjutkan terus, ini kesannya mereka sial. Saudara. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, kepada janji tersebut, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, mau enggak saudara akhirnya mendapatkan janji, sampai mati tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa menikmati janji tersebut? Mau enggak? Mungkin kita katakan, kalau bisa sih saya mau menikmati janji tersebut di dalam hidup saya. Tapi tidak terjadi, dan akhirnya dikatakan di sini Abraham itu hanya cuma melambai-lambai dari jauh, melambai-lambai kepadanya, melihatnya dari jauh dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa dia adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya itu bukan cuma melambai-lambai. Abraham dan semua yang sudah dibahas oleh penulis kitab Ibrani ini, itu mereka sudah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya sudah berjabat tangan, sudah peluk-pelukan dengan janji tersebut, sudah embrace, sudah sangat dekat sekali lah relasi dengan janji tersebut. Dengan kata lain, mereka semua mati, tapi mereka mati dengan suatu keyakinan, mereka pasti akan mendapatkan janji tersebut. Inilah iman yang terjadi. Kalau saudara perhatikan, Ibrani pasal 11 ayat ke-40. Saudara. Nah sebelum penulis Ibrani masuk ke Ibrani pasal 12, dia menuliskan suatu kalimat yang mengagetkan sekali. Saudara. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita, mereka, yaitu mereka yang sudah dibahas saksi-saksi iman tersebut, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau tidak ada future believers, apa gunanya iman kamu pada saat ini? Bersyukurlah kalau kita bisa memberikan akhirnya iman kita kepada keturunan kita, dan akhirnya iman tersebut terus menurun kepada keturunan kita, pada anak kita, pada cucu kita, dan seterusnya. Kita bisa mati, tapi iman itu tetap hidup. Dengan kata lain, seluruh hidup kita 80 tahun tidak bisa exhaust iman kita kepada Tuhan. Jadi iman itu terus dihidupi dengan generasi selanjutnya. Bahkan Ibrani pasal 11 ayat ke-40 mengatakan, fakta bahwa mereka berada, the future believers, mereka ada congregation daripada penulis Ibrani, mereka berada membuat akhirnya orang-orang yang dahulu saksi-saksi iman ini sudah sampai kepada kesempurnaan. Fakta bahwa Anda itu ada pada saat ini, bisa saya katakan demikian. Fakta bahwa Anda ada pada saat ini membuat akhirnya iman Abraham itu sempurna. Saudara. Kalau tidak ada future believers, untuk apa Abraham percaya? Saudara? Saudara, saya pernah nonton suatu film itu agak dark. Saudara. Kalau saudara mau nonton silakan, itu The Children of Men judulnya. Itu ada suatu kondisi in the future, saya agak lupa tahun berapa, tapi dikatakan pada saat itu orang itu tidak punya anak lagi. Orang itu tidak bisa punya anak, tidak ada generasi selanjutnya. Jadi orang semua tuh ya semakin lama semakin dewasa tidak akan mati, dan akhirnya ada pencakar langit, ada gedung-gedung yang tinggi, ada teknologi, semua itu akan habis semua. Kalau tidak ada generasi selanjutnya, untuk apa ada pencakar langit? Saudara? Kalau tidak ada generasi selanjutnya, untuk apa kita menemukan drug discovery, AI, robotik, dan seterusnya? Untuk apa? Saudara? Fakta semua ini berarti karena ada apa? Karena ada generasi selanjutnya yang akan menikmati. Demikian juga dengan iman kita. Kalau iman kita berhenti pada diri kita, maka untuk apa kita beriman? Saudara? Kalau tidak ada generasi selanjutnya, untuk apa kita beriman? Kita semua akan mati di dalam iman, tapi iman tersebut adalah iman yang akhirnya hidup. Kita mati tapi imannya hidup, saudara. Kita percaya pada sesuatu yang melebihi umur kita. Dan saya harap kepada bapak-bapak sekalian tempat ini, saudara, itu modalmu yang paling besar adalah turunkan iman tersebut kepada anakmu. Bawalah keluargamu semua untuk bisa menikmati Tuhan. Itu tugas daripada kepala keluarga yang paling utama, saudara. Silakan cari uang, tapi jangan jadikan uang itu menjadi lebih utama daripada tugasmu yang paling utama membawa mereka ke hadapan Tuhan ini. Ya ini yang saudara dikatakan, tetapi as for me and my household, saudara bisa mengatakan ini enggak? Kepala keluarga, bapak-bapak,
Di tempat ini bisa mengatakan kalimat ini enggak? As for me and my household, we will worship the Lord. Saudara bisa katakan kalimat itu. Kalau saudara bisa mengatakan kalimat itu, puji Tuhan. Kalau tidak, bertobatlah pada hari ini. Dan saudara langsung bawa keluargamu dan cari cara supaya keluargamu itu bisa engkau pimpin secara spiritual. Jangan bawa anak-anak kita, Senin sampai Jumat, kasih ke sekolah Kristen, outsource. Pendidikan kekristenan, pendidikan mengenai iman, kasih kepada orang lain. Sabtu atau Minggu, khususnya Minggu, kasih kepada lausu-lausu di sekolah Minggu. Jangan lakukan hal ini. Saya mau tanya, tugasmu sebagai orang tua, khususnya kepala keluarga dalam mendidik anakmu memiliki iman, mengerti karakter dan seterusnya itu di mana? Jangan semua sembarangan outsource, saudara. Saya tidak mengatakan ke sekolah Kristen tidak boleh. Saya tidak mengatakan kasih anak kepada sekolah Minggu tidak boleh. Saya mau tanyakan, fungsimu ada di mana? Ini penting, saudara. Saudara, saya hari ini saya akan banyak bicara mengenai ayat yang ketiga dan ayat sampai minimal ayat ke-13 saja lah. Kalau saudara tadi baca ayat ketiga sampai 13, saudara di sini sebenarnya banyak kata kerja yang menggambarkan kedaulatan Allah. Kata kerja ini harus dibedakan dengan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif, ya Alkitab ini, saya menutup Alkitab ini. Jadi menutup di sana adalah kata kerja aktif. Jadi kalau saya katakan Alkitab ini ditutup, atau Alkitab ini tertutup, saudara kata di sana ditutup atau tertutup adalah kata kerja pasif, saudara. Saudara tidak tahu siapa subjek yang melakukan penutupan Alkitab ini. Yang penting adalah pada saat itu saudara menilai kondisi yang terjadi pada Alkitab ini tertutup. Jadi kalau saudara perhatikan, kita buka ya Yosua pasal yang ke-24 tadi. Dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13 itu ada 23 atau 24 kata kerja aktif yang Tuhan kerjakan dalam diri orang Israel. Kalau saudara perhatikan semua, bahkan saya bisa katakan, tidak ada kata kerja pasif di dalamnya, itu tidak ada. Seluruh kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja aktif yang menggambarkan Allah menjadi subjek dan orang yang lain atau ciptaan dan khususnya orang Israel itu mendapatkan atau menjadi objek yang menerima tindakan tersebut. Misalkan ayat ketiga. Tetapi aku mengambil Abraham, itu kata kerja aktif, mengambil ya. Bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia, itu kata kerja aktif lagi, menjelajahi seluruh tanah Kanaan, aku membuat banyak keturunannya, lalu kata kerja aktif berikutnya, memberikan Ishak kepadanya. Ini semua kata kerja aktif. Dalam bahasa Indonesia ada kesulitan, ayat ke-7 misalkan, kalau saya baca dalam ayat yang ke-7, di sana keluar kata kerja pasif, saudara, dalam bahasa Indonesianya. Saya bacakan. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir, sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Memang ada kata kerja pasif dalam bahasa Indonesianya. Tetapi ketika Anda lihat bahasa Inggrisnya, ketika Anda lihat bahasa Yunani aslinya, semua pakai kata kerja aktif. Misalkan, sebab itu berteriaklah mereka kepada Tuhan, maka aku meletakkan gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan akhirnya aku mendatangkan air laut atau drought ya, aku mendatangkan air laut atas mereka sehingga mereka itu cover, pakai kata cover. Aku menutupi atau meliputi mereka dengan air laut tersebut. Ini kata kerja aktif semua. Jadi saudara ada 23 kata kerja aktif di dalam ayat 3 sampai ayat 13. Tidak ada satupun yang tidak mengatakan Tuhan sedang bekerja. Saudara, orang reform gampang bicara mengenai kedaulatan Tuhan. Tapi kita harus sadar, kalau Tuhan berdaulat, bukan cuma Tuhan berdaulat di ujungnya, outcome-nya apa, dia bisa berdaulat atas segala sesuatu yang mungkin terjadi tanpa pengawasannya dia. Orang reform percaya satu hal, bahwa segala sesuatu bahkan the history itu terjadi karena Tuhan sedang bekerja. Tuhan yang sedang membelokkan history dan seterusnya. Maka saudara lihat dalam ayat ketiga, 3 sampai 13 di sini, itu ide ini, Tuhan yang mengarahkan history daripada orang Israel. Sekali lagi, ayat ketiga, aku mengambil Abraham. Jadi Abraham itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk mengikuti Tuhan. Enggak, memang ada rencana daripada Tuhan untuk mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia, Abraham mengikuti Tuhan karena Tuhan menyuruh dia untuk menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunan. Fakta bahwa akhirnya mereka bisa banyak bukan faktor biologis, bukan. Tapi faktor karena ada rencana Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan Tuhan sedang menepati janji Tuhan tersebut.
Manusia mati bukan karena tua secara biologis. Manusia mati, kematian manusia adalah karena alasan teologis, bukan biologis. Saudara. Karena manusia melawan Tuhan. Saudara. Manusia melawan Tuhan dan upah dosa adalah maut. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara, jangan pikir ini adalah ya faktor nature, ini alami, dan seterusnya. Saya sudah tua, saya menjadi lemah, dan seterusnya. Karena ya kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi tua, kita bisa mati. Ya. Karena kita pernah akhirnya mendapati ya namanya dosa asal daripada Adam tersebut. But in any case, dalam hidup kita harus tahu, apalagi anak Tuhan. Anak Tuhan harus mengetahui satu hal, bahwa kita itu sedang akhirnya menjalani history ini. Tuhan itu bukan cuma penonton, Tuhan sedang mengarahkan history ini, bekerja dalam history ini. Di sini kita pelajari. Yang berikutnya saya mau kita bawa itu ayat yang keempat, saudara. Ayat keempat, bukan cuma bicara mengenai kedaulatan daripada Tuhan, ayat keempat bicara mengenai satu hal yang lain. Kepada Ishak ku berikan Yakub dan Esau, kepada Esau ku berikan apa? Pegunungan Seir menjadi apa? Miliknya, milik pusakanya, saudara. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Saudara, saya mau tanya, lebih enak mana hidup daripada Esau atau hidup daripada Yakub dan keturunannya? Saudara? Esau langsung dapat milik pusakanya. Yakub itu harus pergi dan keturunannya pergi ke Mesir, diperbudak 430 tahun. Ayat ke-7 mengatakan, mereka sudah keluar daripada Mesir, tidak langsung mendapatkan tanah perjanjian. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun, tidak langsung dapat. Jadi saya pikir ya, orang Kristen banyak mungkin membandingkan dirinya dengan orang yang tidak percaya lainnya. Kenapa kok saya percaya hidup saya menjadi susah? Mengapa kok orang itu tidak percaya hidupnya lebih gampang dan seterusnya, lebih diberkati dan lebih banyak uang, keluarganya mungkin lebih baik, anaknya lebih masuk sekolah yang lebih bagus daripada anak-anak saya dan seterusnya. Ya kita akhirnya agak menyesali mengapa kok akhirnya saya yang adalah orang Kristen memikul salib kayak demikian. Saudara, kita seringkali tanpa sadar sedang membandingkan diri kita dengan orang yang akan dihakimi oleh Tuhan. Esau akan dihakimi oleh Tuhan, tetapi Yakub adalah umat pilihan daripada Tuhan. Roma pasal 9 mengatakan suatu kalimat bahwa Yakub ku kasihi, Esau ku benci. Yakub yang dikasihi oleh Tuhan, tapi orang yang dikasihi oleh Tuhan ini justru adalah orang yang akhirnya dibawa ke Mesir dan mengalami penderitaan perbudakan di Mesir itu keturunan sampai 430 tahun. 430 tahun diperbudak di Mesir, Esau tinggal menikmati milik pusakanya, tapi mereka tidak bisa masuk ke milik pusakanya, tanah perjanjian itu. Sampai 430 mereka keluar, 430 tahun mereka keluar, plus 40 tahun lagi di padang gurun mereka putar-putar, baru mendapatkan tanah perjanjian itu. Pertanyaan saya, mengapa Yakub dan keturunan itu harus ke Mesir? Ada yang tahu? Mengapa Yakub dan keturunannya harus ke Mesir? Ada yang tahu enggak pertanyaan ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Untuk mendidik bangsa Israel. Kenapa tidak bisa mendidik bangsa Israel di tanah perjanjian? Toh mereka akan keluar daripada Mesir kok. Hah? Apa? Iya, oke, menggenapkan Matius pasal yang, bukan Matius pasal yang kedua, Matius pasal 2 menggenapkan suatu nubuatan daripada apa yang sudah diprediksikan di perjanjian lama. Itu good answer. Tapi saya ada jawaban yang lainnya, saudara, yang juga bagus ya, tidak kalah bagusnya. Itu mereka dibawa ke Mesir. Saudara mau tahu alasannya? Kejadian pasal yang ke-46. Kejadian pasal 46 saya akan bacakan bagi Anda ayat 33 dan 34. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah sesuatu kekejian bagi orang Mesir. Ini penting. Mengapa narator Musa menuliskan hal ini? Sebab di Mesir tersebut, gembala kambing domba adalah kekejian bagi orang-orang Mesir. Dengan kata lain, Tuhan bawa mereka ke Mesir supaya mereka tidak kawin campur. Dengan gampangnya fakta sejarah membuktikan ketika mereka sudah masuk dalam tanah Kanaan, itu dengan gampangnya mereka kawin campur, dengan gampangnya bahkan mereka akhirnya melacurkan dirinya dan beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Di Mesir mereka tidak bisa lakukan hal ini. Jadi Tuhan menjaga hidup satu bangsa, the purity of that nations,
karena ada janji Tuhan tersebut dengan salah satu cara ya membawa mereka ke Mesir, dan akhirnya karena dipandang keji oleh orang Mesir, pekerjaan mereka sebagai gembala kambing domba, maka tidak sembarang kawin campur terjadi. Bahkan kalau saudara baca beberapa pasal sebelumnya ketika Yusuf bertemu dengan sanak saudaranya dan makan bersama, itu orang-orang Mesir tidak mau makan bersama dengan mereka. Mengapa? Karena status gembala kambing domba adalah suatu hal yang mereka hina. Ada beberapa alasan mengapa akhirnya orang Mesir melakukan hal ini. Yang pertama, orang Mesir itu menganggap bahwa binatang kambing domba itu sangat sacred lah, tidak bisa sembarangan untuk disembelih dan seterusnya. Karena apa? Mereka akhirnya menyembah atau mempersembahkan kambing domba itu menjadi persembahan bagi ilahnya mereka. Orang Israel bukan cuma sacrifice kambing domba, tapi akhirnya memakan daging kambing domba, slaughter kambing domba, dan akhirnya ambil produce-nya, ambil makanan, ambil dagingnya sebagai makanan, kulitnya sebagai baju, dan seterusnya. Maka ini menjadi kekejian. Jijik sekali orang melakukan hal ini, melakukan pembunuhan bagi sesuatu yang dianggap sangat sacred di dalam agama Mesir. Yang kedua, saudara, orang gembala kambing domba itu nomads. Orang Mesir itu adalah settlers. Saudara harus tahu perbedaan antara settlers dan nomads. Saudara semua di sini adalah settlers. Saudara bukan nomad. Orang settlers itu punya rumah, membangun rumah sendiri, akhirnya diam di sini, tidak pernah pindah-pindah tempat. Biasanya orang settler, kalau orang zaman Mesir, mungkin mereka adalah bercocok tanam, tugasnya bercocok tanam dan seterusnya. Tapi orang nomad adalah orang yang pindah-pindah lokasi. Pada rumput daerah mana yang rumputnya masih banyak, yang akhirnya kambing dombanya bisa makan, ya mereka pindah ke sana. Jadi mereka cuma punya kemah, mereka tidak pernah mendirikan kota, saudara. Mereka tidak pernah mendirikan kota, mereka pindah-pindah terus. Saudara, orang Mesir sangat curiga sekali dengan nomads. Mengapa? Karena salah satu sejarah mereka itu mereka pernah dijajah oleh kerajaan Hyksos. Kerajaan Hyksos itu adalah kerajaan yang banyak orang nomads di dalamnya. Sekarang orang settlers akhirnya dijajah oleh orang Hyksos, orang nomads ini, suatu akhirnya mereka sangat curiga, jangan-jangan orang nomads ini datang mengulangi sejarah masa lampau mereka, di mana mereka akhirnya menjadi tundukan atau bawaan daripada orang-orang nomads. Yang ketiga, orang Mesir kemungkinan besar menghina orang-orang nomads. Mereka sudah bisa mendirikan piramid, mereka bisa mendirikan kota yang demikian megah. Sekarang harus dihadapi dengan orang-orang yang nomads yang bahkan kemah, rumah saja tidak bisa mendirikan. Kemah yang mereka bisa dirikan. Jadi mereka memandang rendah orang-orang nomads. Jadi mungkin ya sepele lah orang-orang nomads kayak demikian. Jadi saudara, jadi sangat tidak mungkin lah mereka bisa bergaul bersama, itu tidak mungkin. Sangat jarang sekali kemungkinan tersebut. Maka Tuhan memakai kondisi kayak demikian, mengirim satu bangsa ke Mesir. Saudara, saya mau tanya, ketika Anda mengatakan Tuhan berdaulat, apakah Anda mengatakan bahwa Tuhan juga berdaulat di dalam hidup kamu? Bisa pakai hidupmu untuk melakukan rencana Tuhan. Tuhan pakai hidup daripada Yakub dan keturunannya bangsa Israel untuk mencapai suatu rencana Tuhan walaupun hidup mereka itu pahit. Saudara, Yusuf itu diperbudak, dijual oleh saudara-saudaranya, dan mungkin bisa diperkirakan minimal 13 tahun Yusuf ada di tanah Mesir sebelum dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Saudara, ketika Yakub meninggal, itu sudah puluhan tahun Yusuf berpisah dengan Yakub. Ketika Yakub meninggal, itu saudara-saudaranya panik. Mungkin saja Yusuf selama ini belum balas dendam kepada saudara-saudara karena papanya masih hidup. Tapi ketika papanya sudah meninggal, mungkin pada saat itu Yusuf langsung melampiaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Saudara baca satu ayat di dalam Kejadian pasal 50. Saudara. Dalam Kejadian pasal 50, ayat yang ke-18, 19, 20, saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Kejadian pasal 50, ayat yang ke-18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Bukankah ini adalah penggenapan daripada mimpi Yusuf? Bahwa semua saudara-saudara akan bersujud dan menyembah dia, ini kan terjadi. Bahkan mereka gak dipaksa, mereka yang menawarkan diri. Kami datang untuk menjadi budakmu. 19, tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dalam akhir atau dalam kitab Kejadian, itu dia baru tahu satu hal,
Dia baru tahu bahwa Tuhan memakai hidup dia harus pahit supaya apa? Rencana Tuhan terjadi. Saudara, kalau bicara mengenai kedaulatan Tuhan, saya mau tanya kepada Anda masih bisa menikmati dan bicara mengenai kedaulatan Tuhan ketika Tuhan memakai hidup Anda dan kepahitan dalam hidup Anda supaya rencana Tuhan terjadi. Saudara masih bisa lakukan? Saya pernah, saudara. Saya pernah dalam hidup saya tuh dari anak kedua sampai anak ketiga, itu istri saya keguguran. Kami mengalami keguguran. Ada 2 kali kami mengalami keguguran, ada 1 kali kami juga mengalami anak yang umur 3,5 bulan meninggal. Tapi pada satu pertama kali kami mengalami keguguran dan itu perasaan, saya masih ingat, saya pada saat itu perasaan teologis itu sangat akhirnya ada gundah gulana di dalam. Anak itu 12 minggu, lalu meninggal, saya masih ingat suatu hari istri saya buka pintu lalu langsung ngomong, "David, I'm sorry." Saya tanya sama dia, "Kenapa kok sorry?" Karena anak sudah tidak ada nyawanya. Pas ke dokter, anak dikatakan tidak ada nyawanya, harus dikuret. Saya katakan jangan kuret dulu. Kamu cari second opinion, langsung cepat-cepat cari second opinion. Apakah benar anak itu tidak ada nyawanya? Ternyata benar, anak tidak ada nyawanya. Jadi harus cepat-cepat dikeluarkan daripada kandungan ibunya supaya tidak meracuni ibunya. Saudara. Tapi saudara, saya lalu berpikir satu hal, mengapa kok anak itu akhirnya meninggal atau anak itu gugur? Mungkin karena istri saya kecapean. Saudara. Mengapa kecapean? Karena kami pada berapa tahun atau pada saat itu, kami sudah pindah ke Philadelphia, tapi kami masih melayani di kota Boston. Jemaat Tuhan di kota Boston. Di sana banyak anak muda, banyak anak sekolah, saya tidak bisa meninggalkan mereka. Kami sudah pindah, jarak antara Philadelphia dan Boston itu seperti kayak Jakarta dan Surabaya. Bedanya, memang ini semua highway semua, jadi kami bisa mencapai dari Philadelphia ke Boston dalam waktu 6 jam. Tapi pulang pergi itu 12 jam. Dan kami melakukan ini bukan setiap hari Minggu lah, 1 bulan mungkin 3 minggu dan seterusnya. Kami nggak bisa meninggalkan jemaat Tuhan yang masih anak-anak muda di tempat itu. Lalu saudara, seringkali kami pergi pagi-pagi hari, kami pergi ke sana untuk akhirnya bisa jam 3 melakukan ibadah di sana. Setelah itu jam 5 selesai, kami pergi makan bersama dengan mereka atau PA dan melakukan segala sesuatu. Jam 9 malam tuh baru pulang dari Boston kembali ke Philadelphia. Sampai ke rumah kami Philadelphia itu jam 3 pagi. Setelah jam 3 pagi, dalam waktu berapa jam, anak-anak tuh sudah harus ready ke sekolah. Saudara. Jadi memang sangat melelahkan sekali dan seringkali saya berkata kepada istri saya tidak kuat lah setir sendirian. Apalagi saya harus mempersiapkan khotbah, PA, dan seterusnya. Saya berkata kepada istri saya, kita gantian nyetir. Dan dalam kondisi yang sedang hamil pada saat itu, dia juga membantu saya, dia juga sangat prihatin kepada kondisi saya, ngantuk, dan seterusnya. Itu kan bahaya bagi seluruh keluarga. Akhirnya kami bergantian. Mungkin gara-gara itu akhirnya anak kami, dia mengalami keguguran. Mungkin ini nggak tahu alasannya apa. Tetapi pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah pelihara keluarga Tuhan di Boston. Mengapa Tuhan tidak bisa pelihara keluarga saya di sini? Saudara, banyak orang Kristen konsep dia mengenai mengikuti Tuhan, melayani Tuhan adalah konsep transaction. Kalau saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya saya mengharapkan sesuatu balik daripada Tuhan. Banyak orang yang tanpa sadar melakukan hal ini. Saudara, yang menghibur saya pada saat itu bukan perkataan daripada Roh Kudus yang akhirnya berbicara kepada saya dan mengatakan dalam hati saya, jangan khawatir David, ya, mati 1 tumbuh 1000 gitu ya. Enggak itu mengerikan sekali ya. Kalau mati 1 kita dikasih 1000 anak, celaka sekali ya. Tapi yang akhirnya menguatkan saya, menghibur saya adalah perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa David, I owe you nothing. Saya tidak berhutang kepadamu. Saudara, sekarang saya akan minta supaya Aufi menampilkan Westminster 2.2. Saudara, Westminster 2.2 ini pernah menghibur saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan. Pengakuan Westminster 2.2, Allah memiliki segala kehidupan, kemuliaan, kebaikan, kebahagiaan di dalam dan dari dirinya sendiri, in and of himself. Dan hanya di dalam dan pada dirinya sendiri maha mencukupi, tidak memerlukan apa-apa dari ciptaan-ciptaan yang dijadikan. Dia tidak berhutang budi kepada seluruh ciptaannya. Dan juga tidak mendapatkan kemuliaan daripada mereka. Jangan pikir bahwa Tuhan kalau memakai hidupmu, dia lebih mulia. Dia tidak mendapatkan kemuliaan daripada kita semua. Tetapi hanya menyatakan kemuliaannya sendiri di dalam, melalui, bagi, dan pada mereka.
Dialah satu-satunya sumber daripada segala kehidupan dan segala sesuatu adalah darinya, olehnya, dan kepadanya. Dan memiliki kuasa yang maha berdaulat atas mereka untuk melakukan melalui mereka, untuk mereka, atau pada mereka, segala sesuatu yang dikehendakinya, atau dalam bahasa Inggrisnya, whatsoever pleases him, yang menyenangkan hatinya. Saudara. Jadi dengan kata lain, pengakuan iman Westminster di sini mengatakan, dia kalau maha berdaulat, dia maha berdaulat untuk melakukan melalui kita semua hal untuk mencapai kerajaan atau rencananya dia, atau melakukan untuk kita semua, atau melakukan pada kita semua segala sesuatu yang dikehendakinya tersebut. Banyak orang Kristen yang mengatakan, kalau Tuhan Kristus itu berdaulat, dia harus menyelesaikan masalahku pada saat ini. Kalau Kristus berdaulat, bukti Kristus berdaulat adalah dia harus menyembuhkan aku pada saat ini. Pada saat itu dia sedang mengatakan, bukan Kristus yang berdaulat, tapi dia yang berdaulat. Dan Kristus harus melayani dia. Saudara, apa artinya kedaulatan Tuhan? Apa artinya kedaulatan Kristus? Mungkin kita baca satu perikop, yaitu daripada Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10 kita baca bergantian, tapi saya mau ajak Anda sekalian, bukan baca secara pasif saja, Anda mulai pikirkan satu pertanyaan penting, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 ini, dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 ini, di manakah kata atau ayat yang menggambarkan, kalimat yang menggambarkan mengenai kedaulatan daripada Kristus? Ya, saudara ini PR ya. Saudara tahu, ya saudara cari ayat yang keberapa, terus saya akan tanya ayat yang keberapa yang membicarakan mengenai kedaulatan daripada Kristus. Saya akan membaca yang pertama, saudara baca yang kedua, dan kita terus bertanggapan sampai yang 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Saudara pause sedikit, saya agak lupa pause tadi. Yang kedua ya, kalau saudara perhatikan di sana, tiap-tiap hari orang itu sudah lumpuh, tiap-tiap hari orang itu harus diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah. Tapi there is nothing beautiful dalam hidup orang ini. Mengapa? Karena orang itu karena cacat tidak pernah bisa masuk ke dalam bait Allah. Dia cacat dari sejak lahirnya, paling banter, paling dekat ya di dalam gerbang, depan pintu gerbang bait indah tersebut, itu lokasinya dia. Dia tidak pernah bisa masuk ke dalam gerbang atau ke dalam bait Allah, dia tidak bisa menikmati covenant bersama dengan umat-umat yang lainnya. Karena apa? Karena kecacatan dia tidak indah sekali. Tapi dia lokasinya namanya dekat, yaitu ya di gerbang indah. Sekarang saya baca ayat kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu daripada mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Pause sedikit. Saudara, saya pernah lumpuh dalam hidup saya. Saya pernah sakit tipes, lalu besoknya saya pikir saya sudah akan masuk sekolah, sudah pakai seragam saya, sudah mulai kurusan dan seterusnya. Ini karena sakit tipes, kurang berat badan dan seterusnya. Lalu ketika saya mau tidur dan sudah ready, pakai seragam ready untuk besok dan seterusnya, tiba-tiba ada bunyi klek di belakang. Saya pikir ini bunyi apa ya, bunyi klek. Lalu saya tidur. Besoknya saya tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba tidak bisa bergerak. Kalau saya mau bicara mengenai mujizat, ini mujizat yang besar yang terjadi dalam diri saya, karena tiba-tiba terjadi perubahan tanpa saya sadari, dan itu saya tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bergerak, ya tidak bisa bergerak. Bahkan sampai saya harus cuci rambut, itu diranjang, saudara. Tidak bisa bergerak, tidak bisa balik badan. Saya harus digotong, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan seterusnya. Saudara, sama berminggu-minggu tersebut saya tidak menggunakan kaki, saudara. Saya masih ingat, hari pertama saya mencoba untuk berdiri itu langsung jatuh, saudara. Mengapa? Karena otot kaki sudah tidak kuat menahan beban tubuh.
Orang ini tidak tahu cara berjalan. Mengapa orang ini bisa disembuhkan langsung berjalan, saudara? Dia sejak kecil lumpuh, dia tidak pernah berdiri, dia tidak pernah belajar keseimbangan dan seterusnya. Kenapa kok dia bisa berjalan? Bukan cuma berjalan saja, bahkan dikatakan di sini ia bisa melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari, lalu mengatakan kalimat selanjutnya, itu sangat indah sekali, mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ini pertama kali orang itu bisa masuk ke dalam bait Allah. Tadinya di luar bait Allah, ini pertama kali setelah disembuhkan dia masuk ke dalam bait Allah. Tapi dia masuk dengan suatu miracle yang sangat besar sekali. Orang yang tidak tahu cara jalan, dia tiba jalan. Bukan cuma jalan, bahkan melompat, melonjak, dan seterusnya. Luar biasa sekali hal ini. Saya baca 9, dan setelah itu saudara baca yang ke-10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. 10. Saya mau tanya kepada Anda, sudah ketemu ayat berapa, kalimat apa, atau kata-kata apa yang menunjukkan kedaulatan daripada Tuhan? Di mana? Ayat 2 bagian yang mana? Kenapa itu menunjukkan kedaulatan daripada Tuhan? Mungkin, ya itu satu jawaban, oke. Ada lagi yang lain? Ayat berapa? 6. Ayat 6, apa? Kenapa? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi bukan perlu ada pribadi Yesus Kristus yang melakukan miracle, namanya saja bisa menyembuhkan orang tersebut. Menyatakan kebesaran daripada Kristus. Ada lagi yang lain? 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kenapa ini menunjukkan kebesaran daripada Kristus? Oke. Good answer. Ada lagi yang lain? 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mengapa ini menunjukkan kedaulatan daripada Kristus? Yaitu suatu miracle yang sangat besar sekali. Ya. Ada lagi yang lain? Saudara, seorang teolog mengatakan bahwa yang menjawab kedaulatan dari Kristus adalah ayat kedua, tapi mungkin berbeda dengan apa yang tadi dijawab. Di sini bukan ayat atau kalimat pertama, tapi kalimat kedua dan khususnya dalam bahasa Indonesia 3 kata pertama, tiap-tiap hari. Saudara. Itu yang menunjukkan kedaulatan daripada Kristus, tiap-tiap hari. Mengapa? Kalau orang itu tiap hari diletakkan di pintu gerbang bait Allah, berarti Kristus pasti sudah pernah melihat orang tersebut, karena Kristus sudah berkali-kali datang ke bait Allah. Kristus pasti melihat orang tersebut, tapi Kristus dalam hidup dia tidak pernah menyembuhkan orang tersebut. Later on, in his timing, baru setelah Kristus naik ke surga, dia mengutus murid-murid ya untuk menyembuhkan orang tersebut. Tetapi kebesaran, kedaulatan daripada Kristus dinyatakan ketika Kristus mengambil keputusan tidak menyembuhkan orang tersebut, walaupun orang tersebut meminta kesembuhan. Dalam hidup kita, jangan pikir bahwa kebesaran daripada Kristus dinyatakan ketika Kristus menyelesaikan semua problem kita pada waktu yang kita inginkan. Belum tentu. Kristus mungkin akan menyelesaikan problem kita lebih daripada apa yang kita inginkan, dalam waktu yang lebih daripada kita inginkan. Asalkan kita adalah anak Tuhan, tidak mungkin selama-lamanya kita berada dalam problem, itu tidak mungkin. Kalau kita adalah anak Tuhan, problem kita pun akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Saudara, kalau saudara mengalami problem pada saat ini, jangan minta sama Tuhan supaya Tuhan lepas-lepas cepat-cepat mengeluarkan saudara daripada problem. Mintalah kepada Tuhan supaya saudara bisa menikmati Tuhan ketika masih ada problem. Saudara jangan minta, akhirnya tidak ada problem, saya baru bisa beribadah. Tuhan mungkin pakai problema hidupmu untuk menyatakan kebesaran kerencana kerajaan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, itu ya Tuhan yang berdaulat. Jangan kita menjadi orang reform yang pintar bicara mengenai kedaulatan Tuhan, tapi tidak mau merasakan kedaulatan Tuhan tersebut. Jangan kita menjadi orang Kristen yang menyatakan, saya mau memuliakan nama Kristus, tapi tidak pernah mau hidup seperti Kristus. Jangan lupa, Kristus itu tidak langsung mendapatkan glory. Dia harus berinkarnasi, dia harus dicobai, dia harus akhirnya mengalami segala sengsara, mati, dibangkitkan, baru mendapatkan glory tersebut. Sangat aneh sekali kalau orang Kristen mau mendapatkan glory, tapi tidak mau mendapatkan sufferingnya Kristus. Dia mau mendapatkan glory-nya Kristus, tapi tidak mau sufferingnya Kristus. Itu kurang ajar.
Saudara, banyak sekali sekarang gereja, denominasi tertentu, yang mengatakan dan mengajarkan kepada anak-anak Tuhan, mengkerdilkan mereka, supaya mereka mengharapkan menikmati glory daripada Kristus di dunia ini, sekarang ini, tanpa perlu melalui penderitaan di dalam dunia saat ini. Itu suatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau Kristus harus pikul salib, apa hak kita sebagai murid Kristus tidak pikul salib, saudara? Kalau Kristus harus akhirnya mati, apa hak kita mengatakan kepada Tuhan, saya berharap supaya saya tidak harus mati, mengeluarkan darah, dan seterusnya. Kalau kita semua adalah anak Tuhan di dalam Kristus, kita mau akhirnya mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Kepada kita semua dijanjikan langit dan bumi yang baru, tapi bukan saat ini, saudara. Tidak ada anak Tuhan satupun yang mengharapkan glory tersebut, langit dan bumi yang baru tersebut, tanpa dia mengalami suffering dalam langit dan bumi yang sekarang ini. Tidak mungkin. Saudara. Semua anak Tuhan, Yesus katakan, kalau engkau mau mengikuti saya, maka engkau harus pikul salibmu setiap hari. Lukas pasal 9 ayat yang 23. Bukan cuma pikul salib satu kali, tapi setiap hari pikul salib. Lukas pasal 9 ayat 3. Kalau engkau mengikuti aku, pikullah salibmu setiap hari tersebut. Maka di sini, saudara, kalau saya mau bicara dan menyimpulkan mengenai Yosua pasal yang ke-24 ini, Yosua pasal 24 ini bukan cuma bicara mengenai Tuhan yang akhirnya berdaulat atas sejarah. Tuhan berdaulat atas sejarah dan atas seluruh titik dalam sejarah karena dia yang membelokkan sejarah tersebut. Kalau Tuhan berdaulat atas hidupmu, dia sedang pakai dan sedang menenun sesuatu dalam hidupmu dan menggunakan engkau untuk tenunan tersebut. Dan Tuhan bisa menggunakan hidupmu untuk mencapai rencana Tuhan tersebut. Jangan bicara mengenai kedaulatan Tuhan kalau kita tidak bisa mengatakan kepada Tuhan, saya ready untuk akhirnya Tuhan menyatakan Tuhan di dalam hidup saya. Orang yang bisa menikmati kedaulatan Tuhan, yang bisa menyatakan saya ready untuk menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup saya, mereka adalah orang yang benar-benar bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan di mana engkau beribadah adalah Tuhan yang layak dan maha berdaulat untuk melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan segala sesuatu di dalam hidupmu, saudara. Bahkan menggunakan engkau di dalam mencapai rencana kerajaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun kepada anggota gereja Emery Manado di tempat ini, dan setiap daripada Anda itu menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lama, semakin dewasa, dan tanda kedewasaan tersebut adalah kita semakin tahu kita hidup dalam dunia sementara ini. Tujuannya cuma satu, supaya rencana Tuhan harus terjadi. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lama, semakin bisa menikmati kedaulatan daripada Tuhan dalam hidup kami, dan oleh karenanya kami semakin bisa beribadah di hadapan Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan juga mendewasakan iman daripada anak-anak Tuhan tempat ini. Mungkin dari antara mereka ada yang sedang bergumul dengan kondisi keluarga, kondisi finansial, ataupun dengan kondisi-kondisi yang lainnya yang mungkin tidak bisa kami ceritakan. Tapi Tuhan mengetahui kondisi kami, dan kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan akhirnya memberikan kesadaran dalam hidup kami, mengetahui bahwa hidup kami sedang dipakai oleh Tuhan untuk mencapai kerajaan Tuhan. Ajar anak-anak Tuhan untuk berkata kepada Tuhan, bukan mengambil penderitaan mereka, kesulitan mereka, tapi menikmati Tuhan juga di dalam penderitaan dan kesulitan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.